Halo, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, kali ini Pak Git akan memberitakan tentang penyegelan gedung umat Kristen yang ada di Tangerang. Kalau kita lihat berita beberapa hari ini, yaitu tentang meninggalnya Paus Fransiskus dan ada foto keakraban di situ Menteri Agama bersama Paus Fransiskus ya. Nah, ini seolah-olah Menteri Agama tersebut menceritakan seperti demikianlah kerukunan umat beragama. Tapi pada kenyataannya yang terjadi di bawah ya, itu kan di atas ya kelihatanlah Fransiskus itu mencium tangannya Menak, kemudian Menak juga mencium keningnya Paus Fransiskus ya. Nah, ini seperti memori yang terindah lah menurut Menak. Tapi ya kita balik ke akar permasalahan yang di bawah soal toleransi, yang dimana hal ini terjadi di Tangerang, yaitu di Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau disingkat dengan POK, yang pada saat ini yaitu gedung atau katakanlah tempat izin yang diizinkan waktu itu menjadi rumah doa itu masih dalam penyegelan. Dan beginilah kira-kira kronologisnya ya. Diceritakan oleh pendeta Michael Sihaan ya, pada 5 Mei 2024 tahun lalu tentang izin untuk melakukan ibadah kenaikan Yesus Kristus ya. Ini juga tidak didapatkan gitu. Kemudian perayaan tahun Natal atau perayaan Natal di tahun 2024 juga nggak dapat gitu ya. Akhirnya untuk melakukan kegiatan Paskah di bulan April ini, tanggal 15 April, pihak Persekutuan Kristen ini telah mengirimi surat pada pihak kecamatan untuk meminjamkan aulanya untuk sebagai tempat peribadatan, yang dimana mereka belum juga menyelesaikan atau mendapatkan izin ya. Izinnya itu untuk mendapatkan izin rumah doa ya. Dikatakan Michael Sihaan ini kalau rumah ibadah itu rumah doa dan gereja ini beda gitu, karena gereja ini diibaratkan masjid, kalau rumah doa ini diibaratkan dengan musola gitu ya. Jadi kalau pendirian gereja ya itu memerlukan 90 orang KTP, 90 KTP di sekitar orang yang menganut agama tersebut ya. Kemudian selain itu harus mendapatkan 60 izin atau 60 KTP yang memberi izin di sekitar wilayah tersebut. Karena sulitnya mendapatkan untuk membangun gereja tersebut, makanya diperlukanlah atau disiasati dengan mengadakan izin pembuatan rumah doa. Karena rumah doa ini izinnya tidak seperti izin gereja ya, lebih ringan lah gitu. Tapi izin ini juga tidak kunjung datang atau tidak kunjung turun. Yang menurut mereka, jadi pemerintahan Kabupaten Tangerang ini takut atau khawatir nanti rumah doa tersebut digunakan sebagai gereja. Ini menurut pendapat mereka. Kalau pembangunan rumah doa itu nggak perlu izin khusus gitu ya seperti gereja, hanya memerlukan persetujuan bangunan gedung ya, tidak seperti gereja ya ada IMB dan segala macam tetek bengek lah urusannya. Kembali kepada tadi ya, jadi izin untuk menggunakan aula kecamatan untuk digunakan sebagai kegiatan Paskah tahun ini. Jadi pada tanggal 15 April surat itu sudah diserahkan kepada pihak kecamatan. Tapi hingga tanggal 18 April izin untuk menggunakan aula kecamatan tidak juga kunjung berbalas. Yang akhirnya dengan menggunakan izin atau rekomendasi dari Komnas HAM, nah ini mereka melakukan ibadah di gedung yayasan tersebut. Jadi tanggal 15 April ngajuin izin untuk menggunakan aula kecamatan, sampai tanggal 18 April
ini izinnya nggak keluar dengan berbekal izin atau surat rekomendasi dari Komnas HAM. Mereka melakukan ibadah di tempat atau gedung mereka sendiri. Yang pada tanggal 18 akhirnya juga belum turun. Tapi sekitar tanggal 19.04 pagi, menurut Pendeta Michael Siahaan, ya, pihak gereja ini mendapatkan surat jawaban yang diantar oleh 4 polisi dan 2 orang berpakaian sipil. Nah, sudah diantar. Setelah itu diantar, izin untuk menggunakan aula kecamatan. Nah, gedung mereka ini sekarang disegel dengan logo pemerintah Kabupaten Tangerang. Nah, isinya bangunan ini di stop. Sementara itu pihak kecamatan, yaitu camatnya yang bernama Zamzam Manuhara, menyatakan kalau itu penyegelan bukan dari pihaknya dia, tapi dari pihak dinas kabupaten yang menyegel itu. Menurutnya pihak kecamatan sudah memfasilitasi dengan aula kecamatan untuk kegiatan Paskah tersebut. Bahkan ini menurut Zamzam adalah pada saat-saat minggu-minggu atau ibadah minggu-minggu yang sebelumnya juga itu difasilitasi. Jadi tidak ada keinginan dari pihak kecamatan untuk menyegel bangunan tersebut. Jadi Zamzam ini intinya membantah adanya larangan untuk umat Kristen beribadah, ya, karena dengan alasan tadi sudah memberikan fasilitas. Tapi yang ditunggu yaitu suratnya menurut Michael Siahaan yang tanggal 15 itu sudah diajukan, hingga 18 April itu belum ada. Akhirnya mereka menggunakan surat rekomendasi oleh Komnas HAM untuk melakukan ibadah di gedung mereka sendiri gitu. Kemudian ini baru datang suratnya, izin itu baru keluar di tanggal 19. Beserta itu juga, hari itu juga itu gedung mereka disegel, yaitu berbunyi bangunan ini di stop gitu. Camat Zamzam jadi juga mengakui kalau izin yang diurus, yaitu izin tentang rumah doa, kok nggak keluar juga gitu loh, nyangkut di berkasnya, nyangkut di dinas tata kota Kabupaten Tangerang itu kenapa gitu, sehingga ini tidak jadi atau lama sekali gitu berkasnya nyangkut seperti ini. Sebetulnya alasan yang seperti ini itu bukan alasan yang pertama kalinya lah untuk terutama untuk kaum minoritas itu. Jadi sering susah, apalagi posisinya di situ banyak kaum mayoritas. Jadi kelihatan sekali kalau diskriminasi itu terjadi ya di Indonesia ini tentang peribadatan umat Kristen atau katakanlah minoritas dalam hal ini yang hidupnya di daerahnya mayoritas ini memang susah gitu. Dan hal-hal seperti ini tentu saja bukan yang pertama, kedua, ketiga kali, bahkan mungkin sudah ratusan kali lah. Yang mungkin tiap tahun tuh mesti ada hal-hal seperti ini. Setiap umat Kristen atau Katolik, ya, Kristen ini kan yang di Tangerang gitu, kemarin ya Katolik yang di Arca Manik, Bandung gitu ya. Nah ini mereka mau melakukan ibadah ini susah lah gitu. Perlu pengawalan gitu, perlu pengawasan yang pada prinsipnya sebetulnya kalau orang memang beribadah kan nggak mengganggu orang lain, kan niatnya nggak ada sama sekali untuk mengganggu orang lain. Ataukah mereka takut tentang keimanan seorang akan terganggu gitu? Kalau udah nanti di sana bangun gereja gitu, atau rumah doa ya, seperti yang dikatakan tadi ya, kalau ini nanti pembangunannya diizinkan dengan rumah doa, jangan-jangan nanti dipakai seperti gereja gitu. Jadi ada konsep seperti itu, ada konsep seperti ketakutan lah katakan kalau umat Kristen ini berkembang. Ya. Padahal yang namanya Islamisasi atau Kristenisasi atau apapun itulah agama itu kan pengennya berkembang di seluruh dunia. Tentunya dalam hak-hak dan moral-moral yang terbatasi gitu. Tidak dengan cara kekerasan ya. Jadi mereka menyerbakan gitu ya. Mau masuk atau tidak akan tergantung dari hati, atau apapun yang diiming-imingi, entah itu surga atau ditakuti neraka, itu
kemudian ada juga dengan dunia gitu, maksudnya diiming-iming pekerjaan, diiming duit dan segala macam. Ya itu kan urusan mereka gitu, mau atau tidak, karena mereka kan sudah orang yang dewasa lah katakan, yang bisa memikirkan konsekuensinya apa yang terjadi kalau mau memeluk agama tersebut atau tidak. Ini kan konsekuensinya ada semua. Kondisi ini itu sangat mempengaruhi toleransi beragama yang digambarkan sama Menak dan Paus Fransiskus. Ini beda sekali dengan apa yang terjadi di bawah. Dan kalau Menak ya sempat kemarin diwawancarai ya waktu bulan Ramadan, waktu kasus pertama ya di Arca Manik Bandung, itu juga seakan acuh tak acuh juga kok Menak. Kalau ada kasus seperti itu dimintai tanggapannya seperti mau tidak mau ngomong ya, terjadi ya tidak ada tanggapan sekali dan tidak ada eksekusi sekali. Beda pada saat dia memamerkan foto atau lukisan tersebut ya, foto beliau bersama Paus Fransiskus. Sepertinya inilah contoh inilah contoh toleransi beragama. Kalau yang di atas sih ya seperti itu, yang di atas itu kelihatan enak gitu. Di bawah ini ada yang dipersekusi, ada yang didiskriminasi. Nah ini kan harusnya dilindungi, mereka sama semua gitu ya, mempunyai hak sebagai warga negara, mempunyai kebebasan untuk beribadah gitu ya. Dan semuanya harus mendapat support harusnya. Yang ini juga sudah dicontohkan ya berulang kali Pak Gib menyatakan perjanjian Najran ya. Isinya itu tentang itu. Jadi kalau ada umat Kristen atau Katolik ya dalam hal ini perjanjian Najran dan Nasrani, ini harus dibantu, harus disupport, bukan dipersulit. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Yang pertama adalah di tengah tersiarnya toleransi beragama antara Menak dengan Paus Fransiskus ya, yang kelihatan harmonis ya, di bawah sana itu terjadi pergolakan, yang artinya umat Kristen yang mau menjalankan Paskah terutama di Tangerang ini sulit sekali mendapatkan izin. Bahkan untuk meminta izin istilahnya memakai aula itu nggak dikeluarin, yang tanggal 15 dimasukin, tanggal 18 nggak, sampai tanggal 18 ini nggak ada. Akhirnya mereka melakukan ibadah di gedung mereka sendiri, yang pada saat itu memang cuman berbekal dengan surat rekomendasi dari Komnas HAM gitu. Yang akhirnya tanggal 19 paginya itu surat izin baru dikasih, diantar oleh 4 polisi dan 2 orang berpakaian sipil itu diantar gitu ya. Kemudian setelah surat izin ini turun, tempat gedung yayasan mereka ini disegel dengan segel resmi ya, bangunan ini di stop seperti itu. Yang jadi pertanyaan mendasar tentang toleransi agama yang telah dicontohkan oleh Menak dan Paus Fransiskus, apakah ini akan terjadi juga pada umat yang pada notabene itu yang di garis posisinya di bawah lah gitu ya, yang terjadi seperti di Arca Manik Bandung, kemudian di Tangerang. Dan menurut Pak Gid ini cukup sekian. Terima kasih.